Shalom, puji nama Tuhan. Senang sekali bisa hadir kembali di tengah-tengah saudara. Saya Eri Aryani dan Sugiono akan menyampaikan beberapa pokok bahasan tentang teologi sistematika. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teolog John Calvin sebagai seorang reformator Kristen. Beberapa menit ke depan kami akan menjelaskan tentang biografinya, tentang ajaran dan teologinya, serta perkembangan teologi predestinasi hingga saat ini. Video ini kami buat sebagai tugas perkuliahan kami di Sekolah Tinggi Teologi Rahmat Immanuel Jakarta bersama dosen pengampu Bapak Dr. John Virgil Martin Mila. Mari kita simak bersama-sama. Terima kasih Bu Eri yang sudah menyampaikan salam pembukaan. Teman-teman semua, saya ingin menyampaikan mengenai era reformasi yang ditandai di tanggal 31 Oktober 1517. Dicanangkan sebagai hari reformasi bagi kekristenan di seluruh dunia. Di mana di tanggal itu, Martin Luther memakukan 95 dalilnya. Dan kita akan belajar salah satu tokoh, yaitu John Calvin. Pada tanggal 31 Oktober 1517, Martin Luther menulis kepada Albrecht, Uskup Agung Mainz dan Magdeburg, dengan memprotes penjualan surat indulgensi. Dalam suratnya itu, Martin Luther melampirkan sebuah salinan yang dikenal sebagai 95 dalil. Ke-95 dalil ini segera diterjemahkan dari bahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Dicetak dan diperbanyak menggunakan mesin cetak. Hanya dalam waktu 2 minggu saja, salinan tesis dari Martin Luther ini telah menyebar ke seluruh Jerman. Dan dalam waktu 2 bulan berhasil disebarkan ke seluruh Eropa. Dan tanggal 31 Oktober inilah diperingati sebagai hari lahirnya reformasi gereja. Dan beberapa tokoh reformasi yang ada selain Martin Luther adalah ada Ulrich Zwingli, ada John Calvin, ada John Knox, ada John Wycliffe, dan tentu ada beberapa yang lainnya. Tetapi pembahasan pada saat ini saya membatasinya hanya kepada John Calvin. Kita belajar mengenai sejarahnya dan teologianya. Mengapa John Calvin sampai saat ini teologianya begitu luar biasa, membuat begitu banyak orang, khususnya orang-orang reform, begitu menyukai Calvin. Nah, kita akan mempelajari hal ini dan juga pengaruhnya bagi kekristenan hingga saat ini. Johannes Calvin, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah John Calvin, dalam bahasa Perancisnya adalah Jean Calvin. Dia lahir dengan nama Jean Calvin. Lahir di Noyon, Perancis 10 Juli 1509. Dia meninggal di Jenewa, Swiss 27 Mei 1564. Jadi Calvin berumur 54 tahun. Nah, karena Calvin lahirnya pada tahun 1509, maka Calvin baru berusia 8 tahun ketika Martin Luther melakukan reformasi di tahun 1517. Dan masih hidup sezaman dengan Luther hingga Calvin berusia 37 tahun. Dan teologi dari Martin Luther ini pada akhirnya juga sedikit banyak mempengaruhi dari cara pandang John Calvin. Luar biasanya, John Calvin ini menjadi master teologi di usia yang baru 18 tahun dan doktor hukum di usia 23 tahun. Calvin ini sangat cerdas dan diberi karunia hikmat marifat yang luar biasa. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa dalam pemikiran teologianya. Kecerdasan Calvin terbukti ketika Dr. W.F. Dunbar dalam bukunya Calvin, Jalan Hidup dan Karyanya menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada waktu Calvin baru memulai pelayanan di Geneva untuk pertama kalinya. Dalam satu pertemuan, ada orang Jesuit yang menyerang orang Protestan dengan mengatakan bahwa ajaran Protestan itu tidak sesuai dengan ajaran bapak-bapak gereja. Tiba-tiba, Calvin berdiri. Dia menerangkan bahwa orang yang tidak mengenal bapak-bapak gereja
Lebih baik jangan menyebut-menyebut. Mulailah ia menunjukkan kutipan-kutipan dari bapak-bapak gereja. Semuanya itu mengalir begitu saja di luar kepalanya, yang membuktikan kebenaran dari apa yang dipelajari oleh pengikut reformasi. Calvin bahkan menyebutkan bab demi bab, semuanya dari luar kepala. Bahkan dari baris keberapa, urutan keberapa, sebelah kanan atau sebelah kiri. Orang-orang para hadirin tercengang-cengang. Mereka belum pernah melihat, mendengar seperti itu. Pada bulan Oktober tahun 1534, saat Calvin berusia 25 tahun, ternyata terjadi penganiayaan di Paris, Prancis. Orang Protestan yang sebelumnya telah menerima ajaran Martin Luther ditangkap. Ada sekitar 200 orang. Dan ironisnya, 20 orang diantaranya kemudian dibunuh. Jadi reformasi pada saat itu menemui jalan yang luar biasa berat. Mereka taruhannya adalah nyawa. Tidak sedikit yang dibunuh, tidak sedikit yang disiksa. Semua memperjuangkan kebenaran karena mereka sedang berjuang melawan pemerintah yang ada. Mereka sedang berjuang melawan gereja yang pada saat itu, gereja Katolik Roma yang begitu mendominasi. Calvin, dia melarikan diri. Dan dalam pelariannya, ia terus menulis. Dan tulisannya yang begitu terkenal adalah The Institute of the Christian Religion. Selesai pada tahun 1536, atau pada usianya yang ke-27, sekalipun pada akhirnya beberapa kali ia merevisinya. Setelah beberapa minggu buku ini diterbitkan, Bossuet, salah seorang reformator yang juga teman dekatnya Calvin, dia berkata begini, adalah jelas bahwa Tuhan telah memilih engkau sebagai alatnya untuk memberikan kepenuhan berkat yang terkaya kepada gerejanya. Tentu saja di masa itu. Dr. Hess menyebut buku Calvin itu sebagai pembenaran ilmiah yang paling agung dan hebat dari Augustinus. Penuh dengan hal-hal rohani yang mendalam. Dengan kekonsistenan pemikiran yang tidak dapat ditawar. Dan John Calvin meninggal pada usia 56 tahun pada tanggal 27 Mei 1564 di Geneva. William Farel yang merupakan seorang penginjil, dia teman dekat Calvin, sekalipun dia jauh lebih tua nih. Waktu Calvin meninggal, William Farel ini berusia 80 tahun. Dan William Farel memberikan kesaksiannya tentang Calvin demikian. Oh, mengapa bukan aku yang diambil sebagai ganti Calvin. Sementara ia bisa tetap hidup sehat untuk waktu yang lama untuk melayani gereja Tuhan Yesus Kristus. Ternyata begitu banyak orang yang merasa kehilangan dengan kematian John Calvin. Dan mengenai teologi Calvin, kita akan belajar. Setelah tadi mengenai biografinya, sekarang kita belajar teologianya. Calvin sendiri tidak pernah mengklaim bahwa inti dari ajarannya adalah tentang predestinasi. Itu tidak pernah. Karena inti dari pengajaran, semua dari pengajarannya adalah bagaimana berusaha membenarkan gereja yang keliru pada waktu itu. Jadi ada begitu banyak pokok-pokok yang Calvin sampaikan, dan di antara pokok-pokok itu memang ada doktrin tentang predestinasi. Tapi itu bukan tentang ajaran yang sentral. Nah, doktrin predestinasi ini begitu menjadi ajaran yang sentral dalam pengajaran Calvin, karena pada tahun 1844, seorang yang bernama Alexander Schweitzer dan Ferdinand Christian pada tahun 1847 mengklaim bahwa predestinasi adalah doktrin utama dari teologi Calvin. Dan seluruh orisinalitas pengajarannya berasal dari doktrin tersebut. Sejarawan dan pakar dogmatika selama hampir 1 abad berikutnya terus mengulang pernyataan tersebut. Bahkan sampai seperti itu adalah sebuah artikel iman yang tidak perlu diverifikasi lagi. Nah, sejak itulah kemudian teologi Calvin predestinasi begitu identik. Padahal sebelumnya tidak demikian. Nah, Calvin sendiri apakah mengajarkan predestinasi? Kalau mengajarkan seperti apa ajarannya? Nah, kira-kira ini yang akan saya sampaikan. Calvin itu mengajarkan predestinasi ganda di bukunya Upon the Eternal Predestination of God. Namun, untuk mengakui bahwa Calvin mengajarkan predestinasi ganda dan menggarisbawahi kepentingan dogmatik dan praktisnya,
bukanlah berarti mengatakan bahwa ajaran ini harus dianggap sebagai pusat dari pengajarannya. Jadi ini bukan pusat pengajarannya. Tulisan-tulisan awal tidak berisi pernyataan yang sistematik tentang masalah predestinasi. Dan meskipun di kemudian hari, Calvin, di bawah pengaruh Augustinus dan Bussier, semakin menunjukkan arti penting dari doktrin tersebut. Ia melakukannya lebih di dalam keperluan eklesiologis, jadi keperluan gereja. Doktrin predestinasi yang diajarkan oleh Calvin di salah satu poin dari buku-bukunya, dari teologianya, itu untuk keperluan eklesiologis, untuk keperluan gereja. Daripada untuk menjadikan sebagai dasar utama teologianya. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, Calvin itu mengamati bahwa pemisahan kaum pilihan dari kaum reprobate atau kaum yang ditentukan untuk binasa hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Pada sisi kita tidak bisa secara jelas membedakan antara kaum pilihan dan kaum reprobate. Bahkan, meskipun ada beberapa tanda yang pasti tentang hal tersebut yang diberikan kepada kita dalam kitab suci, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa orang ini pasti tidak selamat. Karena itulah, kita jangan menghakimi seseorang apakah ditentukan selamat atau tidak selamat, khususnya yang tidak selamat, karena mungkin saja kita bisa salah menilai. Mengenai predestinasi, Calvin menulis demikian. Jadi dari beberapa pokok pikiran yang begitu banyak, beberapa di antaranya seperti ini. Di dalam beberapa kondisi ini, kita harus menarik garis antara spekulasi-spekulasi yang muncul dari keingintahuan yang tidak saleh dan pengetahuan yang sah tentang doktrin predestinasi. Batasan antara dua domain ini diindikasikan oleh kitab-kitab suci yang memberikan kepada kita pengetahuan tentang apa yang berguna dan bermanfaat bagi kita. Maka, marilah kita memperhatikan ini di atas segala hal lainnya. Bahwa untuk mengharapkan pengetahuan tentang predestinasi selain dari apa yang telah diberikan kepada kita dalam firman Allah adalah tidak kalah gilanya dengan seseorang yang ingin melewati batu-batuan yang tidak dapat dilalui atau untuk melihat dalam kegelapan. Maksudnya begini, yang Calvin ingin sampaikan. Kita dapat mengerti predestinasi sejauh Alkitab mengajarkannya. Kalau kita ingin tahu lebih dalam lagi tentang predestinasi, sementara Alkitab tidak memberikan penjelasan, kita tidak akan mungkin mengerti. Itu maksud dari Calvin. Calvin juga mengatakan demikian. Mengingat predestinasi diajarkan dalam kitab suci, harus diakui. Dan bukan hanya diakui saja, tetapi juga dikhotbahkan kepada jemaat. Apakah doktrin ini benar-benar bermasalah seperti yang dianggap oleh para lawan? Ataukah justru sebaliknya, bahwa doktrin ini berbagi dengan doktrin-doktrin prinsip dari iman Kristen seperti Trinitas, penciptaan, dan keilahian Kristus. Jadi, Calvin ingin mengatakan bahwa predestinasi memang diajarkan oleh kitab suci. Dan karena itu perlu diajarkan. Karena doktrin ini juga seperti doktrin Trinitas, penciptaan, dan keilahian Kristus. Itu maksudnya dari Calvin. Hal predestinasi yang sangat jelas dan tegas pernah Calvin sampaikan seperti ini. Jadi ini hal yang pernah jelas dan secara tegas. Kita berkata dengan benar bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu terlebih dahulu. Benar ya? Allah tahu segala sesuatu lebih dulu. Bahkan ia mengatur hal-hal tersebut secara pasti. Tetapi semua akan menjadi kacau jika kita mengatakan bahwa Allah memilih dan menolak sekalipun hal itu sesuai pengetahuannya di masa yang akan datang. Segala sesuatu telah dan akan tetap berada di dalam pengawasannya secara kekal. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di masa depan atau masa lampau bagi pengetahuannya. Ia melihat dan memandang semuanya dalam kebenaran seakan-akan semua berada di hadapannya. Kita mengatakan bahwa pengetahuan kekal Allah mencakup seluruh dunia dan seluruh ciptaannya. Kita menyebut predestinasi sebagai dekret kekal Allah yang dengannya ia memutuskan apa yang akan ia lakukan terhadap setiap manusia. Karena ia tidak menciptakan mereka semua dalam kondisi yang sama.
tetapi menetapkan beberapa orang untuk mendapat kehidupan kekal dan yang lainnya mengalami penghukuman kekal. Nah, ini seperti predestinasi ganda. Mengikuti Agustinus, Calvin meneguhkan secara lebih eksplisit. Anugerah sama sekali bukan dimaksudkan untuk ditawarkan oleh Allah dan ditolak atau diterima sesuai kemauan manusia. Anugerah yang sama inilah yang mencondongkan hati kita untuk mengikuti gerakannya, gerakan Tuhan maksudnya, dan menghasilkan di dalam hati itu pilihan dan juga kehendak, sehingga semua pekerjaan baik yang terjadi setelahnya adalah buah-buah dari anugerah yang sama dari Tuhan. Jadi ketika Allah memberi anugerah, maka kita di dalam hati akan tergerak untuk menyambut anugerah itu. Yang menggerakkannya adalah Allah, sehingga kita bisa tergerak. Itu bukan paksaan karena kita tidak tahu bahwa itu Allah yang memberinya. Kita tiba-tiba saja merasa bahwa kita ini ingin menyambut anugerah yang diberikan oleh Allah. Itu maksudnya. Sekalipun Calvin mengajarkan predestinasi, namun munculnya akronim TULIP. Nah, sangat identik nih. Calvin, predestinasi, TULIP. Akronim TULIP itu bukan berasal dari Calvin sendiri. Lah, kalau bukan berasal dari Calvin sendiri, lalu bagaimana kisahnya sehingga muncul akronim TULIP? Dari mana akronim TULIP ini muncul? Sehingga Calvin begitu identik dengan TULIP. Nah, begini ceritanya. Saya harus kembali kepada cerita agak mundur sedikit. Ada seorang teolog Belanda yang bernama Jacob Hermansuns, yang lebih dikenal dengan nama Jacob Arminius. Ia hidup 10 Oktober 1560 sampai 19 Oktober 1609. Jadi umurnya 49 tahun saja. Arminius ini tidak pernah bertemu dengan Calvin. Jadi kita mengenal ya, ada teologi Calvin dan teologi Arminian. Nah, Arminian ini berasal dari Jacob Arminius. Nah, Arminius sendiri ini tidak pernah bertemu dengan Calvin. Karena ketika Calvin meninggal tahun 1564, Arminius baru berusia 4 tahun. Beda negara juga. Jadi, Arminius tinggal di Belanda. Sedangkan Calvin meninggalnya di Geneva. Pada akhirnya, Arminius ini menjadi profesor di bidang teologi di University of Leiden. Nah, pada akhirnya, Arminius ini menentang ajaran predestinasi Calvin yang telah dirumuskan oleh Calvin dalam bukunya Institutio. Meskipun diasuh, dibesarkan dalam suasana reformasi yang juga sudah sampai ke Belanda, yang sedang berkembang dengan luar biasa, Arminius cenderung pada doktrin Erasmus yang sangat humanis, yang sebelumnya Erasmus ini juga berkonfrontasi mengenai free will dengan Luther dan menentang reformasi yang dilakukan oleh gereja-gereja pada waktu itu. Jadi Arminius dia kiblatnya kepada Erasmus. Erasmus ini dia berkonfrontasi tentang free will dengan Luther. Dan Erasmus ini dia menentang reformasi gereja yang dilakukan pada waktu itu. Nah, itu kiblat dari Arminius. Nah, pertentangan ini semakin tajam karena unsur politik yang memanas di Belanda pada waktu itu. Jadi saling mempengaruhi antara gereja dan pemerintahan, berusaha untuk memberontak, untuk mendongkar pemerintahan yang ada. Sampai seperti itulah. Jadi ini urusan doktrin ditunggangi dengan urusan politik pada waktu itu. Tapi saya tidak berbicara mengenai politiknya, karena akan melebar dan terlalu luas. Nah, pada 7 Februari tahun 1604, Arminius membela 15 tesis tentang doktrin takdir dalam perselisihannya dengan murid-muridnya. Jadi Arminius sudah punya nih 15 tesis mengenai doktrin tentang predestinasi. Bagaimana dia mengatakan bahwa predestinasi yang disampaikan oleh Calvin itu salah. Tetapi 5 tahun berikutnya Arminius meninggal. Dia meninggal tahun 1609. Nah, tetapi pengajaran telah meluas dan akhirnya para pengikutnya membuat ringkasan pengajaran. Jadi para murid dari Arminius ini membuat sebuah ringkasan pengajaran. Apa itu ringkasannya? Nah, ringkasannya itu ada 5.
5. Yang pertama adalah election based on foreseen faith. Pemilihan berdasarkan iman yang akan dilihat nanti di masa depan. Dengan kata lain seperti ini maksudnya. Tindakan percaya manusia adalah syarat atau kondisi untuk pemilihan dirinya di dalam kehidupan berikutnya. Karena Allah melihat lebih dulu bahwa orang-orang tersebut menggunakan kehendak bebasnya dalam perwujudan positif terhadap Kristus. Jadi, orang tersebut yang memilih Kristus berdasarkan kehendak bebasnya, bukan berdasarkan dari kehendak Allah. Lalu kemudian poin yang kedua, the universal merits of Christ. Anugerah Kristus bersifat universal. Artinya begini, kematian Kristus menjadi dasar atau alasan bagi Allah untuk menyelamatkan semua manusia. Nah, meskipun demikian, masing-masing orang harus memanfaatkan kehendak bebasnya untuk menerima Kristus atau untuk menolak Kristus. Jadi, mereka menolak atau menerima berdasarkan kehendak bebas mereka sendiri. Yang ketiga, the free will of man due to only partial depravity. Manusia tidak rusak total, tetapi hanya sebagian saja. Nah, Arminius percaya nih, bahwa kejahatan manusia tidak berakibat rusak total. Nah, berpegang pada hal itu, ternyata masih terdapat cukup kebaikan yang tersisa di dalam diri manusia untuk bisa menerima Kristus dan menerima keselamatan. Poin yang keempat, the resistibility of grace. Kasih karunia itu dapat ditolak. Nah, para pengikut Arminius percaya bahwa karena Allah menginginkan semua manusia diselamatkan, maka Allah mengutus Roh Kudus untuk mencari semua manusia supaya datang kepada Kristus. Meskipun demikian, karena manusia mempunyai kehendak bebas yang absolut, manusia mampu menentang kehendak Allah bagi hidupnya. Kehendak Allah untuk menyelamatkan semua manusia dapat digagalkan oleh kehendak manusia yang terbatas yang ada pada tiap-tiap individu. Jadi kehendak Allah bisa digagalkan oleh kehendak bebas manusia. Lalu poin yang kelima, the possibility of a lapse from grace. Kasih karunia itu bisa hilang. Ada kemungkinan hilang. Manusia tidak dapat terus-menerus tinggal atau ada dalam keselamatan jika ia tidak terus-menerus berkeinginan untuk selamat. Nah, artinya begini, keselamatan yang orang itu sudah ambil, orang itu bisa kehilangan keselamatan kalau orang itu tidak ingin terus-menerus untuk selamat. Nah, teologia dari murid-murid Arminius ini ada 5. Lalu kemudian protes terhadap ajaran reformasi yang sudah ditulis dan diteliti dari murid-murid Arminius ini diserahkan kepada pemerintah Belanda. Jadi kita harus tahu sampai di titik ini Jacob Arminius sudah meninggal. Calvin sudah jauh lebih dulu meninggal. Ajarannya Calvin diteruskan kepada murid-muridnya, ajarannya dari Arminius diteruskan kepada murid-muridnya. Pada awalnya, Arminius menolak doktrin predestinasi dari Calvin. Dia punya dalil-dalil yang kemudian diringkas oleh para muridnya menjadi 5. Lalu kemudian diserahkan kepada pemerintah Belanda. Nah, terjadi perselisihan yang begitu luar biasa pada waktu itu, lalu kemudian dibawa ke sidang. Sidang ini sidangnya bersifat seluruh Belanda dan juga gereja-gereja di luar Belanda. Jadi ada Swiss, Inggris, dan Jerman ikut hadir untuk membahas ajaran Arminius ini. Dengan demikian, persidangan sinode di Belanda di kota Dordrecht pada tahun 1618 sampai 1619 ini bersifat internasional. Nah, saudara, persidangan ini memakan waktu yang sangat lama, sekitar 7 bulan. Karena pembahasannya mereka ingin benar-benar tahu
bagaimana gereja harus bersikap mengenai doktrin yang disampaikan oleh murid-murid Calvin maupun juga doktrin yang disampaikan oleh murid-murid dari Jacob Arminius. Semua dilakukan dengan teliti dan dari sudut pandang firman Allah. Setelah sidang yang begitu serius, yang memakan waktu yang cukup lama 7 bulan, lalu kemudian disimpulkan nih. Kesimpulannya adalah 5 pokok dari ajaran Arminius yang disebut Armenianisme didapati bertentangan dengan Alkitab dan dinyatakan sesat atau sebagai bidat. Nah, saudara bisa melihatnya dalam buku ini, 16 dokumen dasar Calvinisme. Ada di situ dikatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Jacob Arminius melalui murid-muridnya, pada akhirnya ajaran itu dinyatakan bidat. Bisa lihat dari buku ini di halaman yang ke-57. Nah, karena sudah muncul sebuah kesimpulan bahwa ajaran dari murid-murid Jacob Arminius itu adalah sesat atau bidat, maka pada saat itu teolog-teolog gereja reform yang reformis Protestan kembali mempertahankan konsistensinya dengan firman Allah. Lalu kemudian beberapa tahun kemudian disusunlah. Nah, disusunnya ini 5 pokok Calvinisme. Mengapa 5? Karena untuk menentang 5 hal yang disampaikan oleh murid-murid dari Jacob Arminius atau Armenian. Dijawab dengan 5 hal. Nah, jawaban 5 hal ini dinamakan 5 pokok Calvinisme sebagai rasa hormat kepada teolog Prancis yang bernama John Calvin. Dan luar biasanya, 5 pokok ini merupakan sebuah akronim yang membentuk kata tulip, yang juga merupakan bunga yang sangat terkenal di Belanda. Dan jawaban ini dirancang dengan seksama supaya ini adalah sebuah jawaban dari Sinode Dort terhadap penyimpangan Arminius. Jadi begini, saudara-saudara, ketika Jacob Arminius waktu hidup sudah tidak pernah bertemu dengan Calvin karena waktu Arminius dia lahir, Calvin sudah meninggal, dan ketika dia menjadi profesor, dia mengajar murid-muridnya bahwa dia menentang doktrin dari predestinasi yang disampaikan oleh Calvin. Nah, kemudian belum sempat apa yang disampaikan oleh Jacob Arminius ini sampai kepada persidangan, Jacob Arminius meninggal, diteruskan oleh murid-muridnya. Nah, dari 15 poin itu diringkas menjadi 5 poin oleh murid-muridnya. Ketika dibahas oleh di Sinode Internasional di kota Dort, lalu kemudian diputuskan bahwa apa yang disampaikan oleh murid-murid atau oleh Armenian ini adalah sesat atau bidat. Lalu kemudian persidangan perlu memberikan sebuah jawaban yang pasti. Apa jawaban yang benar dari 5 pokok dari Armenian ini? Nah, kemudian dijawab dengan 5 juga. Dan 5 pokoknya ini memiliki akronim tulip. Yang kebetulan tulip itu juga merupakan bunga-bunga terkenal di Belanda. Nah, tulip yang pertama, T, yaitu total depravity, kerusakan total. Manusia itu rusak total. Dan karena rusak total itu, dia tidak punya kemampuan untuk memilih Allah. Sekalipun dia tahu mana yang benar, mana yang salah, tetapi dia tidak punya kemampuan. Lalu kemudian U, unconditional election, pemilihan tak bersyarat. Artinya ketika Allah memilih seseorang untuk diselamatkan, bukan karena kebaikan orang itu, tetapi karena kehendak Allah. Lalu L, limited atonement, penebusan yang terbatas. Nah, Allah menebus hanya pada orang-orang tertentu, tidak kepada semua orang. Kalau Allah menghendaki orang tersebut diselamatkan, orang itu pasti diselamatkan. Lalu kemudian irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Kalau kalau Armenian, dia dapat ditolak. Kalau ini tidak dapat ditolak. Artinya ketika Allah memberi karunia kepada seseorang, sudah pasti orang itu pasti akan menyambut anugerah dari Allah. Lalu kemudian perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Jadi ketika seseorang sudah diselamatkan, maka Roh Kudus, maka Allah akan membuat orang itu terus bertekun sehingga orang itu pada akhirnya tetap diselamatkan. Nah, itu
dari jawaban dari sidang yang sudah sidang Sinode Dort terhadap penyimpangan Arminius. Nah, jawaban ini tidak langsung muncul dari persidangan, tapi butuh waktu beberapa tahun lamanya karena perumusan itu sangat sulit sehingga mereka berpikir keras, mereka berdoa dan secara ajaib luar biasa dijawab juga dengan lima hal. Tadi Arminian menyampaikan sebuah tesisnya, dijawab juga dengan 5 hal dengan sebuah akronim tulip yang juga merupakan bunga terkenal di Belanda. Sidangnya ini sidang di Belanda, tulip bunga di Belanda. Jadi ternyata ada sebuah konektivitas. Luar biasa ya, ternyata seperti itu. Nah, jadi sebagai teolog nih kita sekarang tahu apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyikapi mengenai teologi Calvin dan teologi Arminian. Dua teologi ini berkembang terus sampai saat ini. Nah, apakah kita akan mengingkari sejarah yang telah diperjuangkan oleh para reformator, para pendahulu kita? Atau kita mau mengikuti sejarah yang sudah pernah terjadi? Kalau kita mengabaikan semua yang pernah terjadi, yang telah dibayar mahal oleh para reformator, ya kita tahu, kita ini berarti orang yang mengingkari sejarah. Perlu diingat, para reformator, mereka ini taruhannya nyawa pada waktu itu. Kita sekarang, para teolog, bukan taruhan nyawa. Taruhannya hanyalah waktu untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, demikian materi-materi yang saya sampaikan pada saat ini mengenai kehidupan John Calvin di era reformasi, dan juga teologianya, dan ajarannya, dan apa yang harus kita kerjakan sampai saat ini. Sekarang kita sudah tahu, teologi Calvin itu teologi yang diterima oleh Sinode Internasional pada waktu itu di era reformasi, dan teologianya Arminian dinyatakan bidat atau sesat. Sekarang pilihan di tangan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.